Waalaikumsalam. Ya. Eh, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari kajian jurnal. Di sini ada mengkaji 2 jurnal. Judul yang pertama yang akan saya review adalah terkait Women MSMS in Time of Crisis, Challenges and Opportunities. Yang kedua ada strategi pengembangan SDM, upaya penunjang daya saing UMKM di era pandemi COVID-19. Untuk jurnal yang pertama ini terindeks Scopus Q1, sedangkan yang jurnal kedua ini terindeks Sinta 3. Baik, sebelum itu saya akan membacakan identifikasi dari jurnal yang pertama. Untuk judul artikel yaitu Women MSMS in Times of Crisis, Challenges and Opportunities. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan ISSN 14626004. Nama penulis dari jurnal ini adalah Suhan Sultan Wasim, IM Sultan. Publisernya dari Emerald Insight. Baik, ke latar belakang dari jurnal ini, saya mulai dari fenomena, yaitu keterkaitan antara penyebaran pandemi COVID-19 sejak Februari 2020 dengan dampak yang signifikan terhadap kesehatan global dan juga ekonomi dunia. Untuk ideal dalam jurnal ini adalah harapan akan adanya keseimbangan antara upaya penanggulangan kesehatan, mitigasi dampak ekonomi, keyakinan bahwa UMKM, terutama yang dimiliki oleh perempuan, dapat bertahan dan berkembang melalui inovasi di tengah krisis COVID-19. Realita di dalam penelitian ini adalah keputusan pemerintah Palestina untuk memberlakukan pembatasan ketat menunjukkan respons ekstrim terhadap pandemi dengan dampak besar pada sektor bisnis, khususnya pada UMKM. UMKM di Palestina yang sebagian besar didorong oleh semangat berwirausaha menghadapi tantangan signifikan akibat penutupan bisnis dan juga kondisi ekonomi yang sulit. Strategi di dalam penelitian ini adalah melakukan pergeseran fokus UMKM perempuan Palestina menuju strategi inovasi sebagai upaya untuk bertahan selama pandemi. Asumsi bahwa inovasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing, mendapatkan pengakuan global, dan membuka akses ke pasar yang baru. Practical gap di dalam penelitian ini adalah dampak nyata kebijakan lockdown dan juga pembatasan sosial pada UMKM Palestina, terutama yang dimiliki oleh perempuan, belum sepenuhnya diuraikan dalam literatur. Tantangan praktis dan juga dalam menghadapi pandemi ini seperti keterbatasan sumber daya dan juga kondisi politik yang tidak stabil menjadi bagian kritis dari kesenjangan pemahaman. Empirical gap di dalam penelitian ini adalah keterbatasan pengetahuan terkait dengan strategi inovasi yang spesifik digunakan oleh UMKM perempuan yang ada di Palestina selama pandemi. Kekurangan bukti empiris mengenai efektivitas strategi inovasi ini dalam meningkatkan ketahanan bisnis di tengah krisis. Novelty dalam penelitian ini adalah penelitian ini berusaha memberikan kontribusi baru dengan memfokuskan pada UMKM perempuan di Palestina, sebuah konteks yang diwarnai oleh ketidakpastian politik dan juga tantangan ekonomi yang serius. Sementara urgensi dari penelitian ini adalah terletak pada kebutuhan untuk memahami secara lebih baik dampak pandemi dan juga kebijakan yang diterapkan terhadap UMKM, khususnya yang dimiliki oleh perempuan, serta untuk mengidentifikasi strategi inovatif yang dapat meningkatkan ketahanan mereka di masa depan. Selanjutnya masuk ke metode. Untuk objek di dalam penelitian ini adalah perempuan pemilik dan juga manajer mikro, kecil dan menengah UMKM di Palestina.
Untuk populasinya adalah semua anggota Palestina Women Forum yang berjumlah 400 orang. Untuk sampel di dalam penelitian ini terdiri dari 260 responden yang mengisi kuesioner secara mandiri melalui Google Forms. Selain itu, juga dilakukan 15 wawancara semi struktur untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Untuk pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kombinasi antara kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk hasil penelitiannya adalah studi lintas sektoral terhadap 260 perempuan pemilik atau juga manajer usaha mikro di Palestina menggambarkan dampak serius pandemi COVID-19 terhadap sektor ini. Mayoritas responden berusia 30-40 tahun dengan pendidikan yang tinggi, mengalami penurunan pendapatan bulanan dan juga penurunan jumlah karyawan sebagai dampak dari langkah-langkah lockdown. Di sini ditemukan juga bahwa sebagian besar peserta melaporkan tingkat stres yang tinggi selama lockdown, kemudian menciptakan tantangan tambahan pada aspek sosial. Penelitian ini juga menyoroti upaya perempuan UMKM untuk memitigasi dampak ekonomi dengan meningkatkan penjualan. Lebih dari setengah, yaitu 147 usaha mengadopsi lebih dari 100 strategi, seperti pemasaran melalui media sosial, penawaran produk, dan juga promosi. Kemudian wawancara mendalam dengan 15 perempuan yang berhasil bertahan dalam bisnis mikro mereka, memberikan wawasan mendalam tentang strategi bertahan selama pandemi. Mereka menerapkan manajemen kas yang cermat, menyesuaikan operasi bisnis untuk memanfaatkan peluang baru, berkolaborasi dengan bisnis sejenis, dan juga mengadopsi pemasaran digital yang efektif. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini menyajikan gambaran kompleks mengenai tantangan dan inovasi yang dihadapi perempuan UMKM selama pandemi. Temuan ini juga dapat memberikan pedoman berharga bagi pemilik bisnis mikro kecil untuk mengembangkan strategi ketahanan dan pertumbuhan di tengah krisis yang terjadi. Untuk keterbatasan penelitian ini mungkin terletak pada jumlah sampel yang relatif kecil, terutama dalam konteks bisnis mikro di Palestina. Hal ini dapat membatasi generalisasi temuan secara luas ke populasi yang lebih besar. Adapun penggunaan Google Forms sebagai alat survei, kendala dalam akses internet, atau keahlian teknologi dalam mempengaruhi representasi data. Kemudian keterbatasan yang kedua itu ada di segi metodologinya. Penelitian ini menggabungkan metode survei dan juga wawancara, tetapi tidak sepenuhnya membahas potensi bias atau kecenderungan subjektif dalam pengumpulan data. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk memahami sejauh mana interpretasi penelitian dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Tetapi meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dan juga strategi perempuan pengusaha selama pandemi di Palestina, memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam konteks ini atau bahkan untuk membandingkannya dengan situasi yang serupa di tempat lain. Penelitian ini memiliki kelebihan juga. Yang pertama, penelitian ini memiliki kelebihan dalam memberikan gambaran-gambaran yang komprehensif tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha mikro yang dimiliki atau dikelola oleh perempuan di Palestina melalui kombinasi metode kuantitatif dan juga kualitatif. Penelitian ini berhasil menggambarkan perubahan signifikan dalam pendapatan, struktur organisasi, dan juga strategi inovatif yang diterapkan oleh perempuan pengusaha untuk mengatasi krisis. Kemudian yang kedua, pendekatan cross-seksional yang digunakan membantu peneliti dalam memahami perubahan yang terjadi pada bisnis sebelum dan setelah pandemi. Penggunaan wawancara mendalam dengan 15 perempuan yang berhasil bertahan memberikan pemahaman mendalam tentang strategi yang efektif selama krisis. Baik, selanjutnya kita masuk ke jurnal yang kedua.
yang berjudul Strategi Pengembangan SDM atau Upaya Penunjang Daya Saing UMKM di Era Pandemi COVID-19. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023, ditulis oleh Imran Ukas dan juga Muhammad Kasran. Publishernya yaitu Jurnal Manajemen dan Keuangan. Baik, kita masuk ke latar belakang untuk jurnal yang kedua. Dimulai dari fenomena yang teramati adalah dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM di Kota Palopo yang meliputi penurunan penjualan, produksi, kesulitan pemasaran, dan juga perubahan perilaku konsumen akibat pembatasan aktivitas. Untuk idealnya, UMKM di Kota Palopo ini harus memiliki kualitas SDM yang tinggi, terutama dalam penguasaan teknologi, informasi, dan juga pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing. Realita yang disampaikan di jurnal ini adalah banyak pelaku UMKM di Kota Palopo yang masih memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi, terlihat dari minimnya penggunaan aplikasi digital marketing sehingga daya saing UMKM menurun. Untuk strategi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perlunya pengembangan kualitas SDM UMKM, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan juga pemasaran digital sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing di tengah pandemi COVID-19. Untuk practical gap di penelitian ini adalah kesenjangan praktis terletak pada kurangnya keterampilan dan penguasaan teknologi informasi di kalangan pelaku UMKM di Kota Palopo yang menghambat optimalisasi pemasaran digital. Empirical gap di dalam penelitian ini adalah kesenjangan empiris dapat ditemukan dalam kurangnya bukti atau data konkret tentang upaya pengembangan kualitas SDM yang telah dilakukan oleh UMKM di Kota Palopo. Novelty dalam penelitian ini adalah inovasi dalam konteks ini adalah formulasi strategi pengembangan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan UMKM di Kota Palopo di era pandemi COVID-19, khususnya terkait penguasaan teknologi informasi. Untuk urgensi dalam penelitian ini adalah pengembangan kualitas SDM yang semakin menjadi jelas, mengingat dampak pandemi COVID-19 ini signifikan terhadap UMKM di Kota Palopo. Upaya ini juga menjadi krusial untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan kelangsungan usaha di masa krisis. Baik, kita masuk ke metode dalam penelitian ini. Objek yang digunakan adalah UMKM yang ada di Kota Palopo. Untuk populasi penelitian mencakup seluruh UMKM yang ada di Kota Palopo. Untuk sampel terdiri dari 40 unit UMKM yang dipilih menggunakan metode purpose sampling. Pertimbangan dalam pemilihan sampel ini sendiri adalah UMKM tersebut termasuk ke dalam kelompok toko atau store yang memiliki tenaga kerja atau SDM yang sudah memadai. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis SWOT. Hasil penelitian ini adalah UMKM di Kota Palopo dan mengadopsi metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis SWOT dengan melibatkan 46 UMKM sebagai sampel, dipilih melalui purposive sampling dari kelompok toko dengan tenaga kerja yang memadai. Pendekatan riset lapangan termasuk observasi, wawancara, dan juga kuesioner itu bersanding dengan riset kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis SWOT. Yang kedua, hasil analisis juga menunjukkan mayoritas pelaku UMKM berusia 36-45 tahun memiliki pendidikan D4 sampai S1 dan berpengalaman bisnis itu 0-5 tahun. Evaluasi faktor internal dan juga eksternal menggunakan matriks IFE dan juga EFE menghasilkan sektor total IFE sebesar 3,74. Ini menunjukkan posisi yang kuat dan juga sektor total EFE sebesar 2,93. Ini menunjukkan posisi menengah. Dan kemudian dalam matriks IE UMKM berada pada kuadrat 4.
menyarankan strategi tumbuh dan kembangkan, termasuk strategi insentif dan juga integratif. Yang ketiga, analisis SWOT lebih lanjut menempatkan UMKM di kuadran 1 atau strategi agresif. Rekomendasi strategi melibatkan pemanfaatan kekuatan untuk peluang SO, mengatasi kelemahan untuk peluang WO, mengatasi kelemahan untuk menghadapi ancaman atau WT, dan juga mengoptimalkan kekuatan untuk menghadapi ancaman atau ST. Dengan demikian, rekomendasi strategi melibatkan peningkatan literasi digital, adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, dan juga pemanfaatan kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan pengembangan SDM UMKM. Jadi kesimpulannya, UMKM di Kota Palopo ini memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan dan juga agresif, terutama dalam penguasaan teknologi dan juga adaptasi, diidentifikasi sebagai langkah kunci untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar yang dinamis. Untuk keterbatasan di dalam penelitian ini adalah sebagian besar responden UMKM itu hanya berusia 36-45 tahun yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili variasi usia di kalangan pelaku UMKM. Selain itu, pengalaman usaha yang dominan pada rentang 0-5 tahun mungkin membatasi representasi pelaku UMKM yang telah lama berkecimpung di bisnis ini. Selanjutnya, pengumpulan data yang berfokus pada Kota Palopo mungkin membatasi generalisasi hasil penelitian ini untuk diterapkan pada konteks UMKM di daerah lain. Untuk kelebihan di dalam penelitian ini adalah dari analisis faktor internal dan juga eksternal, IFE dan juga EFE, dan penggunaan matriks SWOT yang memberikan landasan strategi yang kuat untuk pengembangan UMKM yang ada di Kota Palopo. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa rekomendasi strategi yang diajukan bersifat umum dan mungkin memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk mempertimbangkan dinamika unik dari masing-masing UMKM. Baik, sekian presentasi saya kembalikan kepada Ibu Melani selaku moderator. Terima kasih Ibu Adelia untuk presentasinya. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan pemaparan dari analisis 2 jurnal. Yang pertama tadi terindeks di Scopus Q1 ya, yang kedua adalah di Q3 ya kalau nggak salah ya. Menarik sekali mengenai fenomena yang kita temui dalam jurnal ini. Langsung saja saya buka tanya jawab. Silakan, mungkin dari antara teman-teman ada yang mau bertanya atau memberikan komentar atau saran, dipersilakan. Belum ada. Mungkin karena topiknya jurnal yang pertama itu adalah Women SMEs ya, jadi mungkin bisa dikaitkan dengan feminisme, mungkin isu-isu feminisme atau bagaimana kegigihan mereka berjuang. Tadi dua-duanya topiknya terkait masa pandemi COVID. Mungkin ada komentar dari Mas Anam atau Mas Aditya atau yang lain. Itu Mbak Adel, Mbak Bu Anita di chat. Oh, baik. Sebentar, saya mau buka chatnya. Boleh dibantu dibacakan Pak Judin?
informannya hanya 15, apakah nggak terlalu sedikit untuk di satu? Baik, pertanyaan pertama dari Bu Anita terkait jumlah informan gitu ya. Ini informan untuk jurnal yang ke-1 kali ya, yang mixed method ya. Ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya. Ya mungkin saya langsung menjawab aja Bu Melani. Tadi untuk informan atau sampel itu ada 260 perusahaan, tetapi yang 15 ini itu bukan hanya 15, tapi yang 15 ini tuh yang berhasil diambil datanya atau melakukan wawancara itu dari awal sampai akhir secara benar-benar secara mendalam, itu akhirnya tuh cuma 15 orang. Jadi dari 236 itu kemudian dikulik yang berhasil untuk mendapatkan data kualitatif dari awal sampai akhir itu jadinya tuh cuma 15 informan seperti itu. Semoga sudah terjawab ya, ini karena Bu Anita sedang di kendaraan. Baik, kalau dari saya melanjutkan, kira-kira Mbak Adelia novelty-nya dari jurnal yang ke-1 ini apa ya? Mohon maaf mungkin tadi saya terlewatkan. Baik, tadi mungkin sedikitnya sudah ada dijelaskan di PowerPoint untuk novelty dari jurnal yang pertama itu adalah penelitian ini itu berusaha memberikan kontribusi baru dengan memfokuskan kepada UMKM perempuan di Palestina, yang itu adalah mungkin sebuah konteks yang diwarnai oleh ketidakpastian politik dan juga tantangan ekonomi yang serius. Jadi yang diambil di sini hanya UMKM perempuan saja, mungkin novelnya seperti itu. Baik, berarti mungkin belum pernah ada penelitian di Palestina yang terkait hanya dari sisi perempuan gitu ya. Ini menarik sebetulnya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau memberikan komentar, Mas Anam, Pak Lutfi, atau siapa nih? Mbak Iva mungkin, atau Bu Hanif. Silakan, Mas Faslur. Masuk. Ya, silakan Bu Hanif, boleh menyampaikan via chat. Si kuliah. %. Bisa jadi. Mungkin sambil menunggu Bu Hanif, ada rekan-rekan lain yang mau menyampaikan? Oh iya, Mas Aditya silakan.
Tes. Baik. Eh, Selamat siang Pak Agus dan rekan-rekan sekalian dan Bu Mika. Saya ingin memberikan komentar saja di yang judulnya Women SMEs in Times of Crisis, Challenge and Opportunities. Awalnya sebetulnya saya kira ada apa namanya ini woman gitu ya. Saya pikir ini arahnya nanti ke studi gender gitu kan. Yang kemudian membahas bagaimana perempuan ini dalam konteks ya kita tahu ya apa namanya tekanan ekonomi politik yang ada di Palestina. Nah, baik dari dua prosedur riset yang sudah dilakukan, baik kuantitatif dan juga Sepertinya Mas Aditya terkendala koneksi internet ya. Apakah teman-teman yang lain mendengar suaranya Mas Aditya? Hilang. Ini di chat Bu Iya. Rani sudah kirim. Oh, ya, baik. Saya bacakan dulu untuk pertanyaan atau komentar dari Bu Hanif ya, untuk Mbak Adel. Jadi untuk artikel Scopus itu, yang di artikel Scopus yang berarti yang jurnal yang ke-1 ya. Yang pertama komentarnya adalah bidang bisnis UMKM di Palestina disebutkan. Kalau menurut saya itu malahan bisa menjadi kajian tersendiri termasuk ukuran dari masing-masing UMKM. Oh maaf, belum disebutkan. Jadi bidang bisnis UMKM di Palestinanya belum disebutkan. Mungkin type of bisnisnya belum ada. Kalau menurut Bu Hanif itu mungkin itu malah bisa menjadi kajian tersendiri termasuk ukuran dari masing-masing UMKM. Lalu komentar yang kedua, background dari histori lokasi Palestina mungkin menjadi kelebihan. Makanya hal ini bisa masuk ke jurnal Scopus Q1. Namun di penjelasan kurang dalam menunjukkan kekhasan dan karakteristik yang ada di Palestina. Mungkin bisa dikomentari, Mbak Adel. Untuk Mas Aditya ditunggu sebentar ya. Tadi terjeda tadi karena terputus. Jadi setelah ini Mbak Adel yang komentar bisa disambung lagi. Ya baik, saya akan mengomentari. Ini Bu Hanif memberi komentar atau kayaknya memberikan komentar ya Bu. Untuk untuk yang kedua itu background dari story dari si Palestina mungkin menjadi kelebihan. Namun di penjelasan kurang menunjukkan kekhasan dan karakteristik sana. Iya, saya juga sudah membaca dari jurnalnya. Kalau di sini dia hanya menjabarkan terkait konflik saja, konflik yang ada di Palestina yang kita sama tahu. Sekarang mereka tuh dari dulu masih ada konflik dengan Israel sampai sekarang, tetapi tidak dijelaskan secara rinci terkait UMKM, terus terkait bisnis seperti apa di sana itu tidak dijelaskan. Di sini hanya menjelaskan terkait sistem layanan kesehatan publik yang juga terbebani dan ditandai dengan terbatasnya layanan, terus kemudian di sana sering kekurangan staf, seringnya kekurangan baku dan juga yang lain-lain. Maka itu untuk menghadapi kendala-kendala yang ada di Palestina sana, pemerintah di Palestina itu mengambil sebuah tindakan untuk membendung dari virus corona itu tersendiri. Jadi akibatnya adalah banyak usaha yang tutup dan juga paling dirugikan adalah usaha mikro dan kecil menengah atau UMKM. Jadi
permasalahannya cuma tentang COVID, kemudian dampaknya ke UMKM saja. Jadi tidak dijelaskan sebelum COVID itu keadaan ekonomi di sana seperti apa, seperti itu. Iya, nggak ada. Untuk Mas Adit tadi sepertinya belum ada. Ya, bisa bilang ya, Bu Hanif sudah bilang oke, baik, terima kasih. Monggo bisa dilanjutkan Mas Aditya, mungkin off cam saja nggak apa-apa agar koneksinya tetap stabil. Bisa dilanjut, maksudnya saya kan sudah tanya, Bu. Iya, tadi belum terdengar, putus. Jadi Mas Adit tadi ngomong panjang itu nggak terdengar pertanyaan. Oh iya. Baru sampai gender ya, isu gender kalau nggak salah. Baru sampai situ kemudian terputus. Monggo diulangi. Oke, baik. Oh, jadi waktu saya putus tadi itu, Bu Hanif hanya begitu. Iya. Oh iya, baik. Putusnya tadi agak lama, jadi kami juga bingung. Nah, ya itu, makanya. Iya, koneksinya. Aduh, ya mohon maaf ya. Nah, ya saya akan lanjutkan. Maaf teman-teman ya. Jadi seperti digital marketing strategi, sosial media, letters, email, phone call dan lain sebagainya itu merupakan efektif jalan yang cara efektif untuk engage sama customer. Jadi 15 pengusaha perempuan ini mereka punya. Nah, ini sebetulnya menarik untuk kemudian bisa digali ya, apalagi ini menggunakan pendekatan yang mixed method gitu. Misalkan di kualitatifnya kemudian bisa menggali bagaimana sih kemudian pengalaman perempuan ya ketika soalnya kan rentan sekali posisi perempuan di media sosial itu, mereka kerap mengalami pelecehan seksual ya dan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kemudian sebenarnya menjadi tantangan perempuan di situ. Ya, tapi di sini it's okay lah. There is nothing like inspiring timeline to make you connect with everything new on social media. Ya itu bisa digali sebetulnya ya. Tapi ya itu sih komentar saya, itu saja di 5.10 itu ya, digital marketing strategi. Baik, terima kasih. Argumennya ini kurang tebel rasanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Badel mungkin bisa memberikan komentar setuju atau nggak setuju atau ada pendapat lain? Ya, saya setuju untuk pendapat dari Mas Adit. Terima kasih untuk Mas Adit atas komentar yang telah diberikan terkait jurnal yang saya bahas ini. Saya ingin menyambung sedikit ya dari yang dikomentari oleh Mas Aditya di bagian 5.10 digital marketing strategi. Tadi Mas Adit sudah menyampaikan isu-isu mengenai keterbatasan wanita atau peran wanita di digital marketing yang mungkin rawan terhadap isu-isu negatif atau hal-hal lain. Nah, di sini bahkan di dalam jurnal ini ditulis, although digital marketing is an efficient and effective tool during the quarantine time, women businesses face some challenges due to shipment and electronic payment. Artinya di sini stated banget gitu ya directly bahwa secara eksplisit disampaikan bahwa ke arah wanita ini bahwa mereka juga punya masalah dalam hal pengiriman barang dan juga menangani pembayaran secara elektronik gitu ya. Nah, ini kan kalau kita kaitkan dengan gender atau isu-isu feminisme gitu, kok kesannya wanita direndahkan gitu ya, atau memang ini hasilnya adalah memang mereka mungkin mengalami kesulitan ketika dalam mengirimkan barang-barang atau menangani pembayaran secara elektronik. Tapi di sini ada kalimatnya lagi, justru itu, that is why networking with banks and logistic company is necessary for digital marketing. Artinya ada himbauan atau ada satu analisa bahwa karena kesulitan tersebut, karena isu tersebut atau tantangan tersebut, maka wanita-wanita ini juga disarankan untuk bekerja sama baik dengan bank maupun dengan perusahaan logistik gitu ya, untuk kepentingan digital marketing. Nah,
boleh nggak kira-kira mungkin teman-teman yang lain juga bisa bantu jawab kalau mungkin Mbak Adel terbatas gitu ya. Kira-kira hubungannya nih digital marketing dengan bank atau dengan perusahaan logistik ini secara teknisnya itu apa yang dilakukan? Karena di sini kan kaitannya dengan digital marketing ya. Berarti di sini ada peran bank, peran perusahaan logistik gitu ya. Kira-kira secara nyatanya mereka melakukan apa gitu. Mungkin Mbak Adel kepikiran atau teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Bu Melani. Di dalam jurnal ini bahwa disebutkan bahwa memang permasalahannya adalah di sana tuh wanita-wanita terutama yang berkecimpung di UMKM itu masih memiliki literasi digital yang sangat rendah. Nah, itu tidak mungkin si peneliti ini untuk tahap awal itu hanya memberikan edukasi itu terkait literasi digital terlebih dahulu. Mungkin nanti bisa dibuat penelitian lanjutan untuk ke praktiknya seperti dulu. Kalau sekarang itu mungkin masih teori saja. Jadi yang penting para wanita di sana itu khususnya mungkin yang sudah berumur gitu, itu dibekali dulu bagaimana cara penggunaan sosial media, terus kemudian untuk literasi digital itu ditingkatkan. Nanti mungkin bisa melakukan penelitian lanjutan untuk ke prakteknya seperti itu. Baik, berarti ini jadi rekomendasi penelitian kemudian ya, bahwa mungkin dari sini kan ini kan jadi bilangnya challenge gitu ya. Jadi kita bisa mungkin bisa dilanjutkan juga, bisa menjadi topik penelitian berikutnya terkait peran digital marketing khususnya mungkin kerjasama dengan bank atau dengan dengan logistik gitu ya, atau mungkin any other supporting companies gitu ya untuk mendukung bisnisnya. Terima kasih Mbak Adel untuk pendapatnya. Untuk teman-teman yang lain mungkin masih ada komentar atau ada pertanyaan. Oh, Mas Fazlur, dipersilakan. Terima kasih Bu Melani dan Agus. Mohon izin mau sedikit memberikan tanggapan tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Bu Hanif, bagaimana kekhasan daripada penelitian ini ya di Palestina. Cuman yang dari saya lihat sebenarnya ada sedikit sentilan dari peneliti bahwa perbedaan Palestina dengan negara-negara lain itu kenapa yang disorot adalah perempuan, karena di Palestina itu kan mayoritas perempuannya itu hampir 50% populasinya, dan kemudian dari populasi 50% itu bahkan sebentar coba saya lihat di metodologinya kayaknya itu itu kalau tidak salah pendapatannya itu pendapatan perempuan yang UMKM itu rata-rata kepala keluarganya ya yang mencari kerja itu adalah perempuan gitu. Coba saya cari lagi itu di metodologi. Jadi memang ini di sini. Jadi memang di wirausaha di Palestina itu memang banyak itu perempuan. Mungkin salah satu faktornya adalah kenapa kok laki-laki kurang, karena mungkin ya itu ada konflik itu, mungkin laki-laki banyak gugur atau gimana itu di Palestina sana, sehingga perempuan di Palestina itu lebih mendominasi dalam masalah pekerjaan, termasuk dalam masalah UMKM. Mungkin itu
perbedaan dengan negara-negara yang lain. Terus kemudian saya menyoroti masalah itu wawancara semi terstruktur. Nah, itu kayaknya tidak dibahas atau tidak ya di dalam penelitian ini tentang indikator-indikator apa yang mungkin akan ditanyakan, terus kemudian ya strategi apa gitu. Di sini soalnya tidak tercantum karena itu kan semi terstruktur, sehingga mungkin harusnya ada kayak indikator-indikator atau pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa menjurus kepada tujuan daripada penelitian ini gitu. Apakah ada ya? Apa saya yang luput? Monggo Mbak Adelia, terima kasih. Baik, terkait untuk wawancara semi struktur, Pak Fazlur, itu awalnya si peneliti itu menyebarkan 400 kuesioner, tetapi yang hanya membalikkan kuesioner tersebut, maksudnya yang mengisi itu hanya 260 orang. Nah, kemudian dari 260 orang itu yang bersedia diwawancara dari awal sampai akhir itu hanya 15 orang. Jadi yang 260 itu hanya pengisian kuesioner yang diberikan, terus kemudian yang bersedia untuk diwawancara dari awal sampai akhir itu hanya 15 orang, dan memang di sini tidak ada disebutkan indikator-indikator yang seperti tadi Pak Fazlur katakan, hanya dijelaskan itu saja Pak Fazlur. Berarti karena gini kan adanya wawancara itu sepaham saya itu selain memang untuk mengungkapkan lebih dalam, itu juga bisa untuk mengkonfirmasi data-data yang yang didapatkan dari kuesioner tersebut. Nah, maksud saya karena kuesionernya juga tidak ditampakkan bagaimana indikatornya dan sebagainya, akhirnya kan menjadi bingung nanti kita dalam membacanya ini sebenarnya benar apa enggak, ini sudah tepat apa belum, ini apa yang ditanyakan terkait dengan indikator-indikator dalam penelitian ini gitu. Jadi memang tidak ada ya Mbak Adel ya indikator dari segi pengolahan data kuantitatif maupun kualitatif ya. Untuk di jurnalnya sendiri saya baca tidak ada. Di sini hanya mencantumkan karakteristik dari populasi dan juga sampel yang digunakan, terus kemudian kategori pendapatan seperti itu. Untuk bentuk wawancara yang seperti apa secara mendalam itu tidak dijelaskan Pak Fazlur. Ya Mbak Adel. Mungkin itu juga menjadi kelemahan di dalam penelitian ini. Ya, terima kasih Mbak Adel. Baik, terima kasih Mas Fazlur. Mungkin teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Aja kebuatan demanget ya, demam masuk angin hari ini offline kuliah. Baik, kalau belum ada pertanyaan lagi, mungkin waktu selanjutnya kami silakan kepada Ibu Nurika dan Pak Agus. Silakan. Ya, terima kasih. Bu Nurika dulu, monggo Bu.
Ini, Oh nggih, matur nuwun Pak Agus. nanti kita Nggih. buktinya biasanya karena ibu perempuan, saya laki-laki. Nanti beda gitu loh. Sesuai dengan topik jurnalnya ya. Sesuai topiknya Bu Adel. Nggih. Ya, ini saya mengomentari beberapa pertanyaan dan ini ya terkait dengan yang jurnal Q1 dan juga nanti yang ada yang jurnal satunya lagi tadi tidak ada komentar tentang itu, mungkin ada sedikit komentar dari saya. Saya juga setuju dengan Pak Aditya tadi ya. Ini menarik sebetulnya penelitian ini, women ya, tentang perempuan, tetapi begitu dibahas itu kurang, womennya itu kurang ini ya, kurang dibahas lebih dalam, Pak. Karena kalau digital marketing itu ya laki-laki ya bisa ya, Pak. Maksudnya itu umum gitu, sesuatu yang umum begitu. Kemudian pada saat lockdown mereka di sini dikatakan mereka stres during lockdown itu juga secara umum ya Mas ya. Economic effortnya juga misalnya di sini using social media, offering a new product or new service, offering promotion, itu sesuatu yang sangat umum yang belum terlihat di mana perempuannya gitu yang membedakan, sehingga ini menarik untuk diangkat. Ini jadi saya setuju dengan tadi ya Pak Aditya dan Bu Adel tadi yang menyatakan memang kurang diangkat ya untuk pembahasan tentang wanita. Kemudian ada tadi komentar dari Bu Melani ya, itu di mana letak digital marketing ya. Ya di sini ada dikatakan ini challenges-nya itu adalah karena dia pakai digital marketing, maka segmen pengirimannya itu berarti dia memerlukan yang tadi ya, logistik company, kerjasama dengan logistik company, dan juga electronic payment, berarti dia harus menggunakan transfer bank. Jadi ya itu juga menarik untuk diangkat lebih lanjutnya. Karena selama ini dia belum pakai digital marketing, nah sekarang dia memakai online, karena online berarti dia menggunakan sosial media, electronic commerce, dan digital platform yang lain ya, maka di sini memerlukan kerjasama terkait dengan pengiriman dan pembayaran. Kemudian tadi saya tertarik dengan pertanyaan Pak Fazlur ya, Mas Fazlur tadi, apakah ada kuesioner ini dia tidak memberikan indikator tapi hanya menyatakan ada 4 parts, ada 4 bagian. Memang betul tidak rinci indikatornya. Jadi mungkin akan saya tampilkan tadinya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Adel ya bahwa ada 400 disebar, ternyata yang kembali 260. Ini ada 2 request question sebetulnya. Kemudian yang 15 itu adalah yang pakai yang in-depth ya, yang semi-structure interview. Nah ini memang tidak ada apa yang tadi ya di semi-structure itu apa yang ditanyakan lebih lanjut, tetapi untuk yang ini kuesioner ini disampaikan untuk riset question 1, dia membagi jadi 4 parts, 4 bagian. Jadi di sini ditanyakan di situ di kuesionernya profilnya itu berarti apa? Tadi ya responden profil. Kemudian part 2, the status of business before COVID. Ini yang ditanyakan di dalam kuesioner. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan adalah the status of this business during the pandemic. Status bisnis selama pandemi. Sedangkan yang keempat yang ditanyakan adalah the proposed intervention and recommendation. Nah, tidak ada lagi informasi. Kemudian quantitative data analysis included the calculation of frequencies of variable, different between variable. Jadi dia melakukan pengujian ya, kalkulasi terhadap frekuensi variabel. Jadi ada 4 hal yang ditanyakan, 4 parts ini. Nah, apakah hanya ini? Tapi yang diolah ini hanya ini sepertinya ya, ini karakteristik experience ini. Kemudian tidak ada informasi lainnya. Apakah hanya ini ataukah sama dia ditambahi lagi lah, itu memang tidak jelas untuk ininya indikator, tetapi dia hanya menyebutkan 4 parts. Ya ini mungkin bisa sebetulnya kalau ada indikator lain bisa ditambahkan ya, terkait dengan ini kan dia juga melakukan tanya jawab interview tadi.
Terus saya yang jadi juga menjadi pertanyaan saya ini jadi di sini kok dia mengatakan dia melakukan observasi, ternyata tidak observasi. Saya cek lagi apakah betul observasi. Kan dia online survei ya. Kemudian mana ya ini hasil ini observation source ya, ini observasi. Saya kira observasi, ternyata tidak, ini adalah hasil jawaban dari kuesioner. Itu saja komentar. Jadi memang wanitanya tidak kelihatan, kemudian indikatornya hanya 4 itu yang disampaikan, selebihnya tidak ada. Apakah memang hanya 4 itu yang dianalisa? Sebetulnya kan ada tambahan ya, yang in-depth tadi juga perlu dibahas lebih lanjut. Kemudian yang ini, yang artikel UMKM yang bahasa Indonesia itu, komentar saya di sini tadi tidak banyak yang mengomentari, tapi saya lihat ada yang kurang, yaitu di sini UMKM itu yang dipurposif, yang dipilih adalah toko dan tenaga kerja yang memadai. Maksudnya memadai ini, coba saya tampilkan ini. Nah, ini kalau kita melakukan penelitian itu sebaiknya di sini memadai ini berapa, yang bagaimana, ini tidak jelas ini definisi operasi yang untuk purposif, ya dimaksud dengan purposif itu yang tenaga memadai itu yang bagaimana. Kemudian dia menyatakan ada kuesioner, tadi tidak ada indikator, dan ini yang menarik Bapak Ibu nih, kalau kita melakukan penelitian, kita tulis riset kepustakaan, bayangan saya itu adalah dianalisa. Jadi kalau ini tidak dianalisa, maka sebaiknya tidak usah ditulis. Kan ini dia melakukan kepustakaan, meneliti, mempelajari referensi. Nah ini kalau daftar pustaka saja, berarti tidak perlu jadi riset kepustakaannya. Ternyata sampai bawah tidak ada. Ini komentarnya saja. Nah yang menarik lagi ini Bapak-Ibu untuk ternyata di sini kebanyakan responden pengusaha pemula, makanya swotnya baru awal. Ini padahal ini dia mewakili populasi seluruh ini ya Bu Adel ya, populasinya UMKM nih. Nah ini populasinya UMKM semuanya, tapi sampelnya 46 unit UMKM, dan ketemunya ternyata yang muda, yang baru. Dari hasilnya punya toko itu ternyata malah yang muda-muda, sehingga kesimpulan swot akhirnya itu malah posisinya ini di baru berdiri ya, tumbuh dan berkembang masih menengah. Jadi, ini tidak lagi membicarakan tentang yang masih growth ya. Kenapa? Karena memang respondennya itu apa. Nah ini apakah memang di Palopo, UMKM Kota Palopo ini memang begitu kondisi untuk populasinya. Nah, ini memang harus hati-hati dalam memilih sampel. Kemudian terakhir, ini survei 46 responden ini kemudian diperoleh indikator. Jadi survei baru dia memperoleh indikator 7 indikator, kekuatan 7 indikator, kelemahan 6 indikator. Kemudian hasil observasi, peluang dan ancaman 5 indikator. Nah, ini kemudian ini kelemahan dan mana tadi ancaman indikatornya ini kok 55 nih. Kemudian saya kurang memperhatikan ini ya, mana tadi yang 6 tadi ada di mana, tapi saya cari kok enggak ketemu. Mungkin nanti Bu Adel bisa, oh ini ya, ini kok 5 sama 5 gitu ya. Indikator tapi di sini kok jadi ini 7 sama 6. Oh ya sudah betul. Ini 7, ini 6. Ya ini tidak jadi komentar lagi. Saya cari tadi 7 ini yang mana, ternyata di atasnya. Itu saja yang dari saya. Jadi untuk yang artikel ini tadi ya, riset kepustakaan tidak ada, kemudian purposive samplingnya juga tidak jelas, dan kemudian ternyata dia melakukan ini analisa ini terhadap
yang baru tumbuh dan kembang sehingga posisinya berada di sini, sehingga SWOT-nya berada di situ. Ya, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Agus. Iya. Apa Bu? Iya, Terima kasih Bu Nurika. Untuk yang kedua saya komentari dulu. Yang kedua itu saya kira kedalaman dan keluasannya selama ini kalau saya membimbing S1 sudah banyak ya. Artinya adalah yang manajemen Bu ya. Yang di manajemen itu banyak anak-anak S1 yang sudah melakukan penelitian tentang SWOT ya. Sehingga untuk S3 ini saya kira diabaikan saja begitu, mohon maaf. Artinya adalah itu bukan untuk S3 tapi adalah untuk ya paling tidak kalau ada S2 yang melakukan penelitian SWOT mau mengulangi atau menggunakan itu sebagai mana yang tertulis di jurnalnya ya tentunya adalah lebih dalam lagi karena saya melihat di situ banyak ungkapan-ungkapan itu yang sangat teoritis ya. Dia melakukan wawancara tapi juga teoritis sekali, artinya apa sih wawancara, pengertiannya seperti itu, apa sih observasi tanpa menjelaskan siapa yang diobservasi, apa yang diobservasi maksud saya, kemudian siapa yang diwawancara itu tidak ada penjelasan. Demikian juga tentang mengisi SWOT itu, karena kalau kita menggunakan SWOT itu ibaratnya adalah seperti kita itu konsultan sebenarnya. Konsultan yang memberikan masukan kepada organisasi atau kepada sektor tertentu yang itu bisnis dalam hal ini UMKM, sehingga penilaiannya itu tidak hanya sekedar dari pemilik usaha katakanlah seperti itu atau dari pengusahanya, tapi juga dari konsumennya ya. Setelah kita memperoleh indikator-indikator yang dikatakan oleh Bu Nurika tadi, dan itu tidak terungkap saya lihat di situ ya, tidak terungkap di situ, sehingga ya kalau menurut saya sih ya masih penelitiannya S1 yang kemudian dianukan ya, diterangkan gitu ya. Nah, terutama ketika mengukur SWOT-nya. Itu yang komentar saya. Untuk yang Palestina yang cukup menarik untuk kita kaji bersama. Bisa share seperti Bu Nurika. Mudah-mudahan. Iya, kan sesepuh ya terus ya. Kurang besar ya mungkin. Ntar saya besarkan nama pasnya ini. Nah, ini adalah saya setuju dengan Bu Melani tadi. Kok sampai diterima di Scopus 1 ya, Scopus Q1 tahun 2020 pada waktu itu masih pandemi ya. Saya setuju bahwa ini memang karena jarang yang menulis dengan latar belakang Palestina. Mungkin kalau teori-teori barat gitu tidak banyak, atau tidak dari Taiwan, dari Cina banyak. Nah, ini keunikannya sehingga melahirkan hal seperti itu. Nah, dari judul yang ada saya setuju tadi bahwa woman-nya kurang muncul atau gendernya. Apa yang diungkapkan tentunya yang menarik di sini adalah tadi sudah dibahas yaitu kuantitatif dan kualitatif. Jadi betul-betul mix metode dalam konteks metode penelitiannya. Nah, ini jarang orang yang melakukan seperti ini. Ya, seperti ini. Dan menjawab pertanyaan Pak Sirajuddin tadi, 15 female entrepreneur ini kalau dari sisi kualitatif cukup banyak dan cukup mewakili. Cuman yang kita pertanyakan tentunya siapa mereka ya? Siapa mereka? Apakah betul-betul dia pimpinan ketua UMKM-nya? Ya, itu harus jadi penjelas, karena bagaimanapun juga dalam penelitian kualitatif
itu meskipun sedikit jumlahnya orangnya, tetapi kalau dia menjadi narasumber atau informan yang bisa dipercaya, dia punya misalnya karyawannya banyak, mengelola bisnis yang memang mewakili jenis-jenis atau kualifikasi bisnis yang tertentu. Nah, itu tidak apa-apa ya. Artinya adalah mereka juga representatif daripada pendapat secara umum yang kita akan nanti generalisasi. Ya, tentunya di sini adalah 15 female ini saya kira itu yang harus kita jadikan sebagai patokan bahwa mereka memang betul-betul mewakili pendapat kalau dia berkomentar tentang peran mereka di SMS-nya. Nah, yang menarik ini developing country-nya tentunya ya. Palestina seperti kita ketahui adalah negara yang tidak hanya tertekan secara ekonomi tetapi juga secara politik ya, terutama yang Islam dan Kristennya yang di Yahudi ya tentunya ya. Itu yang pertama. Hebron. Nah, Hebron ini ternyata memang dari Universitas Hebron dan Beersheba. Yang Beersheba tidak saya lihat, tapi yang Hebron ini ternyata memang di Palestina ya. Jadi kalau di sini mengklaim Palestina, memang di Palestina dekat dengan, saya lihat petanya dekat dengan Yerusalem, hanya 30 km dari Yerusalem, tapi penduduknya mayoritas memang orang Palestina dan beragam agama ya. Ada Kristen, ada Yahudi, ada Islam. Nah, itu yang kita ini adalah yang agak kurang terhubung menurut saya itu adalah di theoretical background-nya ini. Theoretical background-nya ini sebaiknya atau seharusnya memang harus bisa menjelaskan apa yang terjadi ketika dia menggunakan di metodologinya itu dia sebenarnya menggunakan analisis tema. Tetapi setelah saya lihat, mohon maaf, ya ini kan theoretical background-nya berbicara tentang family demand ya, entrepreneurial orientation, management financial skill dan seterusnya. Nah, ini ternyata ketika dia menggunakan, kalau kita ini kita tahu ya induktif-deduktif karena dua cara. Yang ini, nah ini saya ingin membahas yang ini ya, yang tematik analisis. Ketika dia menggunakan tematik analisis, seharusnya dia terus mengacu kepada teori dan tema yang muncul atau bahasan yang muncul di dalam hasil penelitiannya juga mengacu pada teori. Nah, ini kadang-kadang ada lepas ya, di mana di teorinya itu ada, tapi di pembahasan tema analisisnya itu tidak ada, sehingga seolah-olah di sini si penulis itu memunculkan tema begitu saja tanpa ada keterhubungan dengan teori. Coba Bapak dan Ibu sekalian lihat seperti itu yang saya lihat ya, karena di dalam findingnya, kalau ini tidak masalah ya, karakteristik spasies ini komponen ini. Nah, ini bicara tentang economic impact pada wanita ya during lockdown. Nah, ini seharusnya di atas juga bicara tentang impact-nya kalau dalam kondisi yang COVID ya. Tentang sektor usahanya ini ya, sektor usahanya sebenarnya sudah ada 4 sektor ya, sehingga sebenarnya sudah dipilah antara informan satu dengan yang lain atau responden di sini kalau kita lihat ya. Sehingga data ini saya sarankan Bapak dan Ibu sekalian kalau menulis tesis nanti selengkap mungkin yang ini ya, yang data karakteristik responden, karena saya mengingatkan kadang-kadang tidak muncul di dalam laporan disertasi ya. Disertasi itu tidak muncul ya selengkap apa yang ada di sini ya. Mungkin ada variabel-variabel atau indikator lain tentang karakteristik responden ini yang akan disesuaikan dengan penelitian Bapak dan Ibu sekalian ya. Tidak harus seperti ini, tapi tentunya adalah harus tergambarkan seperti ini ya. Selengkap mungkin, artinya background siapa sih yang kita lakukan penelitian itu ya. Nah, ini sehingga di sini tiba-tiba muncul
innovation strategi, cash management strategi, ya. Kemudian tema-tema ini, dan kemudian ini juga tanpa ada muncul hasil wawancara mungkin ya wawancara di sini, tapi tidak muncul adanya kode dia itu mewawancarai siapa, kode berapa untuk informan tertentu ya, ini tidak ada, tapi tiba-tiba muncul saja kata-katanya, sehingga di sini kalau reviewernya teliti ini dipertanyakan, artinya adalah siapa sih yang berbicara ini ya. Jangan sampai kita kemudian memunculkan ini saja tanpa ada sumber ya. Nah, biasanya kalau yang lengkap tentunya dari 15 orang ini ketika dia bicara I am back to basic and cut salaries of my staff to 50%. Nah, itu seharusnya siapa yang bicara ini dari 15 tadi. Ini tidak ada informasi sama sekali. Sehingga kelemahan penelitian ini adalah terletak di situ ya. Apakah ini kemudian menjadi semacam kombinasi dari pernyataan-pernyataan dari 15 orang itu kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin, pasti hanya satu atau dua orang. Mungkin yang satu bicara tentang 30%, yang lain bicara tentang 70%. Nah, ini kemudian tiba-tiba muncul dan tanpa kode sama sekali. Ini juga satu kesalahan yang mungkin harus kita cermati bersama kalau kita mereview satu jurnal. Nah, ini juga tidak ada ya opportunity and flexibility strategi, collaboration strategi ini tiba-tiba seolah-olah muncul gitu. Ini mungkin munculnya dari hasil wawancara, tetapi hendaknya di atas juga harus bicara, ketika dia bicara tentang teori, dia bicara tentang teori tentang collaboration strategi seperti itu. Nah, kita mungkin ada di depan, di atas. Ya. Jadi kemenarikan daripada jurnal ini tentunya adalah pada konteks di mana settingnya itu adalah dari Palestina. Ya. Dari Palestina, satu negara yang pro dan kontra, bagaimanapun juga para orang-orang Yahudi sendiri di New York banyak yang melawan, tanda petik melawan genosida ya, genocide dari Palestina. Meskipun juga salah, mereka membunuh dulu, tapi yang ini bukan pembunuhan atau pengeboman yang sangat membabi buta. Itu pandangan politik tapi ya. Saya kira itu diskusi hari ini sebenarnya diskusinya karena satu bisa panjang dan lebar ya Bu Melani ya, tidak dua, kita tertekan oleh waktu. Ini Mbak Delia kita serang ke sana kemari, tapi alhamdulillah Bu Delia tidak banyak pertanyaan ini tadi. Selamat. Oke, itu aja. Saya kembalikan ke Bu Melani, itu pendapat saya. Baik, terima kasih atas arahan bimbingan dari Ibu Nurika dan juga Bapak Agus. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua, terutama juga terima kasih untuk Mbak Adel yang sudah mempresentasikan. Satu hal ya kita belajar pada pagi hari ini, ternyata meskipun jurnalnya terindeks Scopus Q1, tapi masih ada beberapa kelemahan-kelemahan gitu ya, yang kadang-kadang membuat kita takjub kok bisa lolos ya sampai ke Q1 gitu ya. Ya, tapi mungkin ada faktor luck juga, karena memang topiknya sebenarnya sangat menarik ya untuk yang Q1 ini ya, tentang wanita, tentang kondisi di Palestina, dan juga terkait dengan COVID. Baik, terima kasih teman-teman semua sekali lagi untuk segala perhatian dan juga partisipasinya dalam kuliah pada pagi hari ini. Dengan demikian, kuliah kita selesai, dan sampai jumpa di Rabu depan ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali diskusinya dengan topik-topik dari jurnal-jurnal yang lain yang juga tidak kalah menariknya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.